Man fassaral Qur'an bi ra'yihi fa maq'aduhu finnar. Barang siapa yang menafsiri Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an, memperdomani Al-Qur'an hanya dengan dasar otaknya sendiri tanpa ilmu, maka tempatnya yang layak adalah di neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tentang wajibnya bermadhab dan akan rusak tanpa madhab, disampaikan oleh Hadratus Syekh Hashim Asy'ari dalam kitabnya yang kita kenal dengan Irsyadus Sari. Kecuali orang yang punya kelas bisa ijtihad sendiri. Bagi kelas-kelas yang tidak punya kapasitas untuk berijtihad, maka lebih baik ngikut. Kalau tidak ngikut, bisa menyimpang. Kalau tidak ikut taklid, tidak ikut madhab, maka yang terjadi kerusakan, kata Hadratus Syekh Kiai Hashim Asy'ari. Karena itu sekali lagi beliau mewajibkan untuk taklid dan melarang untuk jauhi taklid, kecuali orang yang punya kapasitas untuk berijtihad. Ukurannya siapa yang punya kapasitas? Ukurannya Imam Syafi'i tidak selamanya mengikut gurunya Imam Maliki, tidak selamanya mengikuti fahamnya Imam Hanafi. Dia punya mazhabnya sendiri, punya istimbatnya sendiri, punya ketetapan hukumnya sendiri. Model Imam Syafi'i kalau taklid baik dihukumi haram gitu. Begitu juga muridnya Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal itu kapasitasnya mujtahid, ahli berkemampuan untuk ijtihad. Kalau kelas-kelas kita ini, kelas apa ini? Tukang jahit bukan, apalagi mujtahid. Jadi sudahlah, melok baik, ngikut baik. Jangan lagi melintangkan dada, saya tidak taklid. Apa modalnya? Baca Quran aja nggak lurus, ilmu baca saja nggak ngerti, apalagi asbabun nuzulnya nggak tahu apa-apa, bahasa Arabnya nggak juga ngerti. Man fassaral Qur'an bi ra'yihi fa maq'aduhu finnar. Barang siapa yang menafsiri Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an, memperdomani Al-Qur'an hanya dengan dasar otaknya sendiri tanpa ilmu, maka tempatnya yang layak adalah di neraka. Jadi sudahlah, yakini bahwa diri kita ini kelasnya kelas taklid, kelas ngikut. Makanya nak ngaji terus.
Nah, ini pelayannya seksi mulu ini, ya enggak? Nah, ngaji terus. Kalau udah ngaji, kita nggak tambah ilmu. Jangan ngandelin selesai kuliah. Kuliah kita tuh cuma sekedar ilmu formal dibatasi dengan kurikulum. Untuk nambah ilmu harus ngaji. Kalau nggak ngaji, nggak nambah ilmu. Dan ngaji ini disamakan dengan kuliah. Itu pikiran kita begitu. Kalau ngaji kitabnya Ki Hasyim Asy'ari ini berarti kita kuliah dengan Ki Hasyim Asy'ari. Beliaunya sudah tidak ada, tapi warisannya nih gitu. Jadi otak kitanya berkembang. Abaji juga bukan pengen ngegurui, tidak. Cuma kata Rasulullah, man 'allama ilman, ya, man 'allama ilman 'allamahullahu ma lam ya'lam. Barang siapa yang mengajarkan satu ilmu ini, kalau Abaji ngajarkan barangkali terlalu gerot, ya, memberitahu tentang suatu ilmu, maka akan diajarkan oleh Allah berbagai macam ilmu yang lain. Itu aja yang pentingnya ngaji itu begitu. Jadi kita nanti jangan stagnan, ya, minal mahdi ilal lahdi, ngaji terus itu. Baik, bagian terakhir Ki Hasyim Asy'ari mengatakan begitu, walaisatil madzahib al-matsbu'ah, walaisatil madzahibul matsbu'ah munhasiratun fil arba'ah. Bahwa madhab-madhab yang bisa diikuti itu tidak hanya imam 4 gitu, bal li jama'atin minal ulama madzahibu matbu'atin aidan. Bahkan untuk jamaah dari kalangan ulama ya banyak madhab yang bisa diikuti, banyak. Tapi jangan asal madhab gitu, ya, dan bukan orang yang minta diikuti gitu. Kamu ikut aku be. Nah sekarang tuh banyak seperti itu. Kamu jangan ngaji sama orang lain, yang lain tuh bid'ah semua. Jangan kamu ngamini doa orang lain, bid'ah itu. Jangan selaman dengan orang lain, ada yang begitu. Jangan ikut yasinan neraka. Nah baca yasin kok neraka, gimana ceritanya? Ini akibat tidak pakai madhab. Modelnya siapa? Kasufyanain, seperti dua Sufyan. Kalau nggak salah dua Sufyan itu, satu Sufyan Ats-Tsauri dan yang kedua Sufyan ibnu Uyainah, dua orang ulama tersohor. Nah itu bolehlah diikuti itu. Ada lagi wa Ishaq bin Rahweh dan Imam Ishaq, wa Dawud Az-Zahiri dan Imam Dawud Az-Zahiri, ada tuh, ya, wal Auza'i dan Imam Auza'i ikutlah. Nah, beliau-beliau ini sebenarnya pengikut Imam Syafi'i, cuma ada beberapa dari kajian beliau, dari hasil ijtihad beliau yang beliau berbeda dengan Imam Syafi'i. Tapi imam-imam yang hebat-hebat ini nggak pernah ngatakan Imam Syafi'i itu salah, tidak. Apalagi Imam Syafi'inya, kalau kamu ketemu nas yang lebih kuat, tinggalkan pendapat saya. Ilmu itu mesti bersanad, mesti bersambung. Kalau nggak bersambung, ya itu ilmu dewe namanya. Emang sehebat apa kita dibandingkan Imam 4?
Ya, sehebat apa kita? Bismillah. Wa ma'adzalika faqad sarraha jam'un min ashabina bi annahu la yajuzu taqlid ghairil a'immatil arba'ah. Beserta jamaah itu juga beliau itu menjelaskan sarraha jam'un, banyak juga beliau Imam Syekh Hadratus Syekh mengatakan banyak juga dari sahabat-sahabat kami yang menjelaskan bahwa tidak boleh taklid kecuali dengan imam 4 gitu. Jadi walaupun kita ikut itu imam-imam yang tadi tuh, tetap saja kita merujuknya kepada imam yang 4 itu tadi, karena mereka juga adalah pengikutnya imam 4 itu. Cuma ada beberapa saja yang mereka tinjau. Nah, kita boleh juga perbandingan, ini pendapatnya Imam Syafi'i dan ini pendapatnya imam yang lain-lain tadi gitu. Jangan babi buta. Wa 'allalu dzalika bi 'adami thiqati bi nisbatiha ila arbabiha li 'adamil asanidil mani'ati minat tahrif. Mereka menganggap celak, menganggap cacat, ya, dengan tidak adanya boleh ijtihad. Itu juga nggak bagus. Kalau kita melarang ijtihad itu nggak ada. Ini ijtihad bagi yang punya apa tadi? Binisbatiha, bagi punya kelasnya, gitu. Ya, gitu. Bagi siapa? Arbabiha, ya, bagi yang memang mampu, gitu. Jangan sampai terjadi adanya tahrif. Tahrif itu mengubah-ubah, mentipek, itu namanya tahrif. Wa tabdil, dan menghapus. Jangan. Sudah dipahami oleh ulama-ulama dahulu itu, jangan pakai tipek, jangan pakai penghapus, ikuti gitu, ya, dengan asanidnya, dengan sanad-sanadnya ikut. Macam kita nih, walaupun hanya sekedar alif bengkok yang saya dapat, saya ikuti guru-guru yang ada sanadnya. Di kampung saya belajar sama Kiai Haji Ahmad Mughni Haji Daman, gitu. Beliau belajar dengan Kiai Haji Aryani. Kiai Haji Aryani ini adalah muridnya di antara gurunya Ki Hasyim Asy'ari, gitu. Jadi ada sanadnya, gitu. Kemudian saya juga ngaji dengan Kiai Haji Asman Asmar. Kiai Haji Asman Asmar murid daripada Kiai Haji Suhaimi Sasak. Kiai Haji Suhaimi Sasak murid daripada Kiai Romli Pelamunan. Kiai Haji Romli Pelamunan Ki Hasyim Asy'ari, sama-sama ketemu di Mekah. Sanadnya terus begitu. Kami di Palembang ngaji sama Habib Alwi Bahsin, Habib Muallim Nang. Lalu kami pergi ke Bogor ngaji sama Habib Husain bin Abdullah bin Muhsin Al-Atas. Ngaji lagi sama Profesor Kiai Haji Abdullah bin Nuh. Dan kalau untuk di Jawa Barat, terutama orang-orang yang sepuh-sepuh, itu sudah nggak asing lagi siapa beliau itu. Ulama tersohor pada masanya dan menguasai 9 bahasa asing. Dan kitabnya sampai sekarang bisa ditemukan. Yang fenomenal karangan beliau ini adalah Ummatun Wahidah. Banyaklah karangan beliau, termasuk
menerjemahkan kitab Minhajul Abidin. Jadi kita bersanad gitu. Fa inna a'immataha bazalu anfusahum fi tahriril aqwal. Sebab imam-imam itu tadi senantiasa memberi penjelasan, ya, menguraikan, menyuarakan, ya, tentang dirinya ulama-ulama itu, disuarakan fi tahriril aqwal untuk mengokohkan perkataan-perkataan ulama itu. Wa bayani ma sabata an qailihi wa ma lam yasbut, dan juga menjelaskan apa yang sudah menjadi kepastian kajian, menjadi natijah kajian maupun yang belum. Itu dijelaskan oleh beliau itu. Jadi itu ngajinya seperti itu, bukan pemikiran saya gitu ya. Jadi seperti itu. Ini madhab-madhab itu dianggap tidak adalah kalau mereka itu irtafa'atis siqah bimadhabihi yang tina ashabihi bil asanid. Kalau memang mereka ini tidak punya dasar, tidak sambung-sambung itu, tidak nyambung kepada madhab, tidak nyambung kepada Rasulullah, madhabnya nggak ada gitu. Jadi jangan dianggap mereka ini punya sambungan ilmu. Nah seperti sekarang ini banyak anak-anak muda ini yang baru lulus, katakanlah atau yang baru hijrah, lalu dia dengar dari seseorang yang keilmuannya belum bisa dikatakan sampai sambung, ya, walaupun berjenggot, walaupun ya, itu dengan pakaiannya tersendiri, lalu sudah mengatakan haram galau, bid'ah galau, hati-hati. Akhirnya syiar Islam sudah nggak ada. Padahal kalau dia mau selusuri, yang suka mengatakan bid'ah ini, motivasi awalnya adalah perebutan kekuasaan, pemberontak dari salah satu daerah di Saudi Arabia, ya, untuk melawan pemerintah yang sah waktu itu di bawah kontrol pimpinan Utsmani, Turki Utsmani. Karena didukung oleh tentara Inggris dan Prancis, lalu kalahlah pemerintah yang sahnya itu. Dan dia rebut dalam rangka mempertahankan kekuasaannya ini, dia buat paham yang berbeda. Sama halnya dengan zaman dulu seperti itu, pada zaman Khalifah yang keempat, Sayyidina Ali gitu. Karena kecewa dengan diplomat utusan Sayyidina Ali, yaitu Abul Hasan Al-Asy'ari, yang kalah diplomasi dengan diplomatnya Muawiyah, lalu mereka pecah, keluar dari barisan Sayyidina Ali, namanya Khawarij. Yang setia dengan Sayyidina Ali namanya Syiah. Antara Khawarij dengan Syiah serem tuh, perbedaan pahamnya, perbedaan akidahnya. Ya sama dengan yang ini juga nih, ya, antara pengikut Wahabi dengan pemerintah yang sah zaman dulu, beda itu, serangannya luar biasa itu, sehingga akhirnya pemahaman pemerintahannya yang dulu, situs-situs yang bersejarah itu harus dipelihara, tempat kelahiran Nabi dipelihara, gitu loh, tempat tempat tinggalnya Nabi dipelihara, tempat pertemuan-pertemuan yang bersejarah itu dipelihara. Datang Wahabi hancurkan semua, dipecah-pecah semua. Alasannya dalam rangka tidak membuat
mereka musyrik. Nah sekarang kita berhasil. Apakah berhasil dakwah dia? Tidak berhasil. Gitu. Tapi situs-situs yang hebat itu hampir saja makam Rasulullah pun mau dibongkar karena tidak boleh mengkultuskan Nabi Muhammad. Padahal bukan mengkultuskan, ya memuji kehebatan Nabi Muhammad. Istri kita dipuji, benar kan? Anak kita saja dipuji. Coba kalau kita kencang terus sama bini gitu, gawat gitu. Masakannya anak dipuji, ya tak? Alhamdulillah, masakan adek nih nikmatnya. Kebenaran garam lagi murah di pasar, jadi boros-boros garam, alhamdulillah. Jadi begitu, coba dikasih peletar, apa yang terjadi? Kita minta dipuji tidak bagus, tapi dipuji orang, ya itu urusan dia. Dan mereka ini juga tidak bisa membedakan pujian dan kemusyrikan. Asal kita memuji orang katanya musyrik. Aduh, memuji orang yang sesuai dengan makomnya nggak masalah, ya tak? Kita puji Pak Jokowi bisa bangun tol. Jadi bangun tolnya itu kita puji. Cuma utangnya yang kita kritisi. Nah, gitu. Kemudian bangun jalan tol kita bagus, kita anggap. Tapi meninggalkan jalan arteri, jalan rakyat di kampung-kampung gak terbangun. Nah, apalagi di luar Jawa, Lampung seperti itu. Nah, ya kita kritisi. Iya kan? Nah, kalau nggak dikritisi, cak mano? Kita ini kan ada perintah amar ma'ruf nahi mungkar. Yang ma'rufnya alhamdulillah, terima kasih. Gitu. Kemudian ada yang dihukum, memang salah, alhamdulillah dihukum. Tapi jangan pula yang dihukum itu hanya yang dia mau hukum. Yang tidak mau dihukum malah tidak dihukum. Ini dosa dia. Kita mengkritik dia bukan membenci, menyelamatkan dia. Kalau dia seperti itu, kalau memang ia begitu, Masya Allah, betapa dosa dia itu. Usia dia juga kan tidak jauh-jauh banget dengan kematian. Nah, karena itu kita ingetin gitu. Nah, tapi sayang ini yang sekelilingnya yang nggak terima diingetin ini. Nah, itu kawan yang merusak. Ngingetin tidak, ada orang ngingetin. itu namanya salah punya kawan. Jadi itulah ya, jadi kata Imam Ghazali seperti itu. Apa kata Ki Hasyim Asy'ari? Dulu ada seorang imam yang namanya Zaid bin Ali rahimahullah, annahu imamun jalilul qadri aliyul zikri. Imam ini begitu agung kedudukannya dan juga tinggi, masyhur sebutannya. Sudah tinggi sebutannya dan juga masyhur. Wa inna martafa'atis thiqatu bimadhabil adam yatinai ashabihi bil asanid fal madzahibul arba'atu hiyal masyhuratul al mutatabi'ah. Jadi hilangnya madhab itu karena memang tidak ada kesambungannya. Jadi orang sepinter apapun kalau tidak ada sambungannya, macam sekarang ini syekh katanya ya. Nah ya, kalau dia tidak punya madhabnya dirinya itulah habis lah tuh, jangan diikuti. Nah itu orang yang tidak berilmu, orang yang tidak ada ilmu, tidak ada sandaran, cuma pikir, dan pikirannya dia itu adalah syaitan. Man laisa syekh fa syekhuhu syaitan. Orang yang tidak punya guru, yang tidak punya madhab, yang tidak ada yang diikuti, maka gurunya adalah syaitan. Jadi jangan tertarik lah ya. Berbeda dengan madhab 4, hiyal masyhuratul an al-muttabi'ah. Ya, dia adalah masyhur sampai sekarang ini, dia menjadi panutan.
Masya Allah. Jadi itulah ya, sebagai informasi, saya ada catatan ini. Ada catatan imam yang masyhur itu yang 4 ini. Yang pertama tuh Imam Hanafi di Baghdad. Imam Hanafi di Baghdad ini lahirnya tahun 80 Hijriah. Jadi lebih kurang 70 tahun setelah ditinggal wafat oleh Nabi. Jadi masih dekatnya dengan sahabat Nabi, dengan Islam yang sebenarnya. Kemudian beliau wafatnya tahun 150, jadi umurnya itu 70 tahun. Makanya hati-hati yang sekarang sudah umurnya di atas 60 tahun. Masya Allah. Beliau ini di Baghdad. Kemudian yang kedua lahir Imam Malik. Imam Malik itu lahirnya tahun 95. Jadi tahun 95 berarti Imam Hanafi masih hidup. Imam Hanafi lahir 80, dia 95, selisih 15 tahun. Tuh, jadi masih bersambung gitu ya. Dan wafat beliau tahun 179. Berapa umurnya tuh? 95 menuju 105 ya, ditambah 79. Jadi berapa itu? 85 ya, 85 usianya. Panjang dia Ustaz. Beliau ini di Madinah. Imam Syafi'i itu, Imam Hanafi itu, Imam Malik itu di Madinah. Sedangkan di Madinah adalah tempat hidupnya para sahabat di situ. Jadi sandaran sanadnya itu jelas sekali ya. Lalu berikutnya yang ketiga Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu lahir tahun 150. Imam Hanafi meninggal, dia lahir. Wafatnya 204, jadi usianya cuma 54, masih muda nian beliau meninggal. 54 sedang beger-begernya ya tak? Insyaallah. Tapi Masya Allah, beliau ini disebut Imamul Uzma. Kenapa disebut Imamul Uzma? Nanti dulu ya, karena nanti kita akan bicara Imam Ahmad. Nah, Imam Ahmad juga lahirnya tahun 164. Imam Syafi'i 150. Jadi 14 tahun selisihnya tuh. Dan wafatnya beliau lebih panjang, 241. Umurnya 70-an kurang lebih. Nah, dan beliau ini adalah muridnya Imam Syafi'i. Gitu. Nah, ketika Imam Syafi'i yang kedua ke Baghdad, Imam Ahmad ini belajar sama Imam Syafi'i. Dan orang kaya sekelas Imam Ahmad ini haram dia kalau ngikut baik, karena dia punya kapasitas sebagai mujtahid. Gitu. Makanya dia ada beda-beda dikit dengan Imam Syafi'i. Tapi tetap saja ngaji dulu dengan sama gurunya. Lalu kemudian ada perbedaan hal-hal yang furu. Gitu. Ya, jadi nah, Imam Syafi'i di tengah-tengah 4 orang itu dia dianggap imam yang paling tinggi. Kenapa? Dia belajar sama Imam Malik cuma 2 tahun. Imam Malik memberi beasiswa karena menganggap saya sudah selesai ngajar kamu dan ilmu saya sudah diambil oleh kamu semua. Pergilah kamu ke Baghdad, pelajari seluruh ilmunya ulama muridnya Imam Hanafi. Itu juga 2 tahun, cuma nggak banyak-banyak, 2 tahun aja.
Sudah 2 tahun selesai, balik kepada Imam Maliki. Imam Maliki tidak mau lagi ngajari ulama-ulama sedunia yang datang ke Madinah, tapi menyuruh Imam Syafi'i untuk ngajarnya. Dan Imam Syafi'i pun saat itu takzim sama gurunya, nggak buru-buru itu. Kalau bukan karena nurut perintah, nggak berkenan, karena takzim. Karena dia umurnya baru 14 tahun. 14 tahun, 10 tahun mondok sama Imam Malik 2 tahun, sudah 2 tahun pergi ke Baghdad 2 tahun, balik ngelapor baru umurnya 14 tahun. Bahkan ulama-ulama di dunia yang sudah nunggu Imam Malik keluar, nggak keluar, begitu keluar anak muda umur 14 tahun, tapi ya Allah itu lebih dari segalanya gitu. Ditambah Imam Ahmad ya muridnya, maka dikatakan beliau adalah Imamul Uzma. Makanya sekarang tuh kayak kita ini memilih ikut Imam Syafi'i gitu. Tapi tidak berarti menentang Imam Maliki, tidak menentang Imam Hanafi, apalagi ngatakan ahli neraka, mat bid'ah galon tuh ya. Hati-hati, siapa dia ini, siapa? Nah, katanya si pengikut Imam Syekh, bukan lagi imam ya, ikutnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini tahun berapa? Tahun berapa? Itu tahun 1200. Berapa jarak jauhnya itu? Jarak jauhnya dengan ulama-ulama itu. Dan dia mengikut ulama salaf. Salafnya yang mana? Ulama siapa salafnya? Lalu dia nyandarkan kepada Imam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu kalau catatan di sini nih, kalau nggak salah itu ya, dia hidupnya di akhir abad ke-6 dan wafatnya di akhir abad ke-7 dan wafatnya di awal abad ke-8. Nah, sampai kepada Abdul Wahhab itu dia kurang tahu 200 tahun inilah gitu. Jadi jauh sekali, beratus-ratus tahun gitu. Nah, sanadnya, nyambungnya ke sana tuh dengan ulama siapa yang terkenal? Ternyata nggak dikenal. Hanya hasil pikiran, hasil ijtihadnya Muhammad bin Abdul Wahhab saja yang mendukung pemberontakan bin Saud untuk merebut kemerdekaan itu saja. Jadi hati-hati. Katanya Ibnu Taimiyah yang diikuti, yaitu Ibnu Taimiyah itu awal abad 7, akhir abad ke-7, awal abad ke-8. Jauh sekali. Sedangkan Muhammad bin Abdul Wahhab itu abad ke-12 Hijriyah. Hampir 500 tahun jaraknya. Kalau tidak ada sambungannya ke sana, kecuali gurunya dari Muhammad bin Abdul Wahhab itu namanya Sulaiman bin Abdul Wahhab, itu guru dia. Tetap sambungannya ada menurut ulama-ulama salaf sebelumnya. Ayahnya sendiri juga seperti itu, cuma dia saja yang seperti itu. Dan Ibnu Taimiyah kepada Imam Syafi'i itu Madzhabul Arba'ah, coba lihat Imam Ahmad bin Hanbal itu wafatnya 241 abad ke-3, sedangkan dia abad ke-7, terakhir abad ke-7, abad 8. Jadi hampir 400 tahun juga. Nah, jadi agak riskan lah kalau kita mau. Saya kira itulah ya kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah menguatkan kita untuk istiqomah. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Ya Allah, ij'alna min ibadika as-salihin wa wafiqna li ta'atika wa ittiba'i rasulik wal birri bi walidina wa husni talaqqi masyayikhina waj'alna min al-hukama'il muzawwadina bil ilmi ma'al istiqamah wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin.